Bab 2395 uang adalah yang terpenting satu. Odin berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau memang sangat pintar. Tawanya berhenti tiba-tiba. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin, dan tawanya yang riang surut bagai air pasang, digantikan oleh kekejaman dan niat membunuh. Odin telah berubah, kegelapan pekat muncul di matanya, seperti air pasang. Karena kamu sangat pintar, jangan salahkan aku. Saat berikutnya, petir putih perak tiba-tiba meletus dari telapak tangan kanannya. Itu membentuk tombak abadi yang dapat mengunci dan menyerang target, Gungnir. Petir putih itu langsung meledak pada senjatanya, menerangi seluruh hutan dengan kilatan listrik putih yang menyilaukan. Kabut hitam yang tidak terhitung jumlahnya tersebar di tengah guntur, dan arus listrik yang dahsyat merobek udara, membawa kekuatan penghancur yang tidak terhentikan langsung ke arah jantung Zangi. Banyak orang yang belum tahu apa yang sedang terjadi merasa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari jajaran Dewa Nordik tiba-tiba memilih untuk menyerang mereka. Ledakan. Langit dan bumi seakan bergetar mendengar pukulan itu. Tombak Odin jatuh menghantam, berderak dengan kilat putih, seakan-akan mampu merobek langit dan bumi. Namun, Zangi tidak mundur setengah langkah pun. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ribuan gerbang cahaya tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah portal dimensi yang tidak terhitung jumlahnya, seperti lautan bintang yang tak terbatas, menyelimuti seluruh tubuhnya dan membentuk penghalang absolut. Berbagai fenomena alam semesta. Saat itu berbisik, 3.000 gerbang dimensi terbuka secara bersamaan, seperti pusaran yang melahap langit dan bumi. Tombak petir Gungnir, yang jelas diarahkan langsung ke jantung Zangi, diam-diam diserap ke dalam gerbang dimensi saat menyentuhnya. Energi dahsyat itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai, sepenuhnya ditelan tanpa jejak gempa susulannya. Suasana benar-benar hening, seolah tidak terjadi apa-apa. Pupil mata Odin mengecil, dan sekilas ekspresi terkejut muncul di matanya yang gelap. Kau? Kau benar-benar bukan dia. Kalau tidak, orang itu tidak akan sebodoh itu berpikir dia bisa menembus pertahananku. Kau orang yang terinfeksi mental dari hutan matahari gelap? Keluar dari sini. Setelah mengatakan ini, Zangi melambaikan tangannya kembali. Ruang berputar di ujung jarinya, dan tiba-tiba sebuah garis terang tergambar melintasi langit dan tanah, bagaikan pedang panjang transparan yang tajam. Dekomposisi benang dimensi. Dalam sekejap, tubuh Odin terbelah dua dari bahu hingga pinggang. Alih-alih mengeluarkan darah, yang keluar dari luka itu adalah zat sehitam tinta. Tubuh yang terluka itu tidak jatuh. Sebaliknya, dia perlahan sembuh melalui gerakan menggeliat yang sangat aneh. Massa gelap itu melonjak dan bergejolak, bagaikan ular berbisa yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul dan menggigit, akhirnya menyatukan kembali tubuhnya. Zangi sedikit mengernyit. Seperti yang kubayangkan, dia telah dirusak oleh makhluk-makhluk hutan matahari gelap. Dia telah menjadi monster yang kehilangan jati dirinya dan setengah mati. Kekuatan Odin termasuk yang terlemah di antara aliansi manusia yang mendarat di bulan. Mereka sebelumnya tersebar karena kemunculan tiran gila. Zangi telah mempertimbangkan bahwa jika mereka bertemu makhluk lain di hutan matahari gelap, seseorang akan mati. Odin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, dia langsung berubah menjadi rasul kegelapan. Pada saat yang sama, para prajurit Dewa Nordik juga mengalami transformasi yang mengerikan. Pandangan mereka seketika menjadi kosong, daging dan darah mereka melilit, dan kulit mereka berangsur-angsur berubah menjadi hitam, seakan diwarnai oleh bayangan yang tidak terhapuskan. Bentuk tubuh mereka yang dulu mengesankan berubah menjadi sosok bayangan aneh, yang mengeluarkan suara gemuruh rendah dan parau. Mereka telah dirusak oleh ideologi Samael. Daolan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Dia telah menyaksikan secara langsung, bagaimana sejumlah besar prajurit Kekaisaran Bulan Kegelapan di sekitarnya menjadi rusak, lalu berbalik dan menyerangnya. Zangi memadatkan energi kehampaan dan gelap di telapak tangannya, dan menembakkannya langsung ke arah mereka. Ledakan. Suatu energi gelap meledak dan langsung menelan Odin beserta kelompoknya. Kabut hitam membumbung tinggi, tanah tiba-tiba runtuh, dan aura yang amat jahat menyeruak dari kedalaman. Pasir hitam bergolak, bagaikan lautan yang mendidih. Seekor monster besar muncul dari dalam tanah, karapasnya yang hitam memantulkan kemilau merah tua, ekornya yang melengkung terangkat tinggi, dan kait beracun yang besar di ujung ekornya berkilauan dengan cahaya dingin yang mematikan. Wajahnya jelek dan ganas, hampir seperti manusia, namun dengan fitur seperti kalajengking. Matanya kosong,
namun memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Guk, guk guk. Geram Brian dengan suara rendah, giginya terlihat dan bulunya berdiri tegak. Mata Zhang Yi sedikit berbinar. Ada berapa banyak lagi yang seperti ini di hutan matahari gelap? Suaranya mengandung sedikit kegembiraan saat dia tanpa sadar menyeka mulutnya. Esensi yang lezat seperti ini sulit ditemukan bahkan di bumi, namun di sini ada begitu banyak. Sisa kalajengking lumpuh di kedalaman hutan matahari gelap memiliki indeks kemampuan setinggi 48.000 poin. Namun, saat ini, Odin dan yang lainnya di depan mereka semuanya tertutupi warna hitam. Mata mereka tertuju pada Zhang Yi dengan tatapan sinis. Mereka benar-benar telah terkontaminasi. Zhang Yi berbicara dengan dingin, suaranya mengandung tekad yang tidak tergoyahkan. Odin, Loki, Hela, aku akan menangani orang-orang ini. Dia menoleh ke arah sosok tinggi di kelompok itu. Tuan Morgan, kamu boleh ambil benda jelek itu. Benjamin Morgan berhenti sejenak, dan secara naluriah ingin menolaknya. Apakah kau bercanda? Semua orang tahu sisi mana yang lebih sulit dihadapi bukan? Namun, Zhang Yi tidak memberinya pilihan, karena jelas bahwa Morgan lebih dekat dengan kalajengking lumpuh itu. Akulah yang telah berurusan dengan tiran gila sebelumnya, sekarang giliranmu untuk membantu. Zhang Yi berkata tanpa sopan santun. Kau. Penuh kebencian, sialan. Morgan mengumpat dalam hati, tetapi kini dia tidak bisa kembali lagi. Api yang membara di matanya melambangkan tekadnya. Dia melangkah maju untuk menemui makhluk raksasa itu. Kalajengking lumpuh itu memutar kepalanya yang buruk rupa, sambil mengeluarkan desisan memuakan yang seakan-akan menggetarkan udara. Benjamin Morgan menarik napas dalam-dalam dan membuka lengannya. Biarkan orang bulan yang mencemari mental ini melihat seperti apa kekuatan orang-orang kaya di bumi. Tunduklah pada kekayaanku. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang tidak terhitung jumlahnya berkilauan di sekelilingnya, dan koin-koin emas serta uang kertas muncul dari udara tipis, beterbangan seperti badai. Setiap koin emas memancarkan aura yang berat dan menindas, seolah ditempa dari baja, dan sangat tajam. Uang sudah masuk, buka. Dengan teriakan keras dari Morgan, koin-koin emas itu tiba-tiba berubah menjadi meteor yang tidak terhitung jumlahnya, menghantam keras cangkang kalajengking lumpuh itu. Ledakan. Badai logam berat itu meledak, mengguncang udara. Tubuh besar kalajengking lumpuh langsung terguncang hebat akibat benturan itu, karapasnya yang hitam memercikan percikan dan bahkan retak. Morgan memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat tinggi ke udara, uang kertas terkumpul di tinjunya, berubah menjadi tinju raksasa emas yang berkilauan, yang kemudian dibantingnya. Tubuh kalajengking lumpuh itu bergetar hebat, dan tubuhnya yang besar terbanting mundur beberapa meter, menghantam pasir hitam dengan keras. Itu berhasil. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Bab 2396 uang adalah yang terpenting dua. Secercah harapan melintas di mata Benjamin Morgan, tetapi pada saat berikutnya, harapan itu benar-benar hancur. Kalajengking lumpuh itu perlahan mengangkat kepalanya, kilatan warna merah muncul di rongga matanya yang gelap. Cangkangnya dengan cepat diperbaiki saat dia terpelintir dan menggeliat, dan retakan yang telah dihancurkan sebelumnya, dikembalikan ke keadaan semula hanya dalam beberapa tarikan napas. Pengrusakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah keluar dari ujung ekor kalajengkingnya. Sinar cahaya merah itu bukanlah energi biasa, tetapi membawa kekuatan aturan penghancuran dan kematian. Sinar kematian. Seberkas cahaya merah tua membelah langit, tampaknya berniat memusnahkan semua kehidupan, dan melesat langsung ke arah dada Morgan. Merasakan niat membunuh dan energi yang mengerikan dalam sinar kematian itu, mata Morgan juga menjadi serius. Dia berdiri di hadapan kalajengking lumpuh itu, senyum menantang masih tersungging di bibirnya. Setelan emasnya bersinar terang di tengah kabut gelap. Dengan jentikan jarinya, sebuah koin emas melompat ke udara, berputar, dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyilaukan. Kekayaan adalah senjataku, katanya dengan suara keras. Saat berikutnya, koin-koin emas yang tidak terhitung jumlahnya mengalir turun dari kehampaan, jatuh seperti hujan emas. Setiap koin emas meledak saat menyentuh tanah, menciptakan lautan api emas tempat cahaya dan panas saling terkait. Sinar kematian merah tua itu ditelan oleh kekuatan padat dan kental, seperti emas cair. Pada saat yang sama, sosok kalajengking raksasa itu pun ditelan oleh lautan keemasan, dan raungannya yang melengking terdengar samar-samar di sungai keemasan. Morgan tidak berhenti menyerang, dia menjabat tangannya. Uang kertas yang tidak terhitung jumlahnya tersebar di udara,
seperti kepingan salju yang berterbangan. Uang kertas ini terbakar di udara, berubah menjadi bilah-bilah tajam berwarna emas yang bersiul saat menebas cangkang kalajengking lumpuh. Inilah kekuatan orang terkaya di Kolombia. Bukan, inilah kekuatan kekayaan orang terkaya di dunia. Benjamin Morgan tertawa bangga. Di belakangnya, tampak sebuah bangunan keuangan virtual, dengan titik-titik digital yang tidak terhitung jumlahnya melompat-lompat di kehampaan, bergulir seperti data pasar saham. Nama sandinya adalah Adam Smith, yang mengendalikan kekayaan. Kekuatan supernya adalah Sang Taipan, yang menggunakan uang sebagai intinya untuk menghasilkan kekuatan destruktif. Tubuh kalajengking lumpuh itu dipaksa mundur berulang kali dalam gelombang keemasan, meninggalkan beberapa retakan hangus pada karapasnya. Hati semua orang melonjak kegirangan, seolah-olah mereka melihat secercah harapan untuk kemenangan. Bahkan Zhang Yi pun tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Meskipun dia adalah seorang rasul gelap yang pikirannya telah rusak, indeks kemampuan kalajengking lumpuh sebesar 48.000 poin adalah asli. Namun, Benjamin Morgan mampu menekannya. Seperti yang diharapkan, orang-orang Kolombia itu tidak bisa diremehkan. Benjamin Morgan, nama sandi Adam Smith, kemampuannya adalah Sang Taipan. Keahlian bertarungnya berkaitan langsung dengan kekayaannya, dan setelah bergabung dengan Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam, dia menjadi salah satu tokoh berpangkat tertinggi di Kolombia. Semakin kuat dan kaya Kolombia, semakin kuat pula dia jadinya. Ini sudah bisa dianggap sebagai penguasa konseptual, jadi indeks kekuatan supernya mencapai angka 45.000 poin. Dia adalah yang kedua setelah Zhang Yi dalam kemampuan tempur di antara pasukan aliansi manusia. Semua orang menyaksikan Morgan menggunakan uang kertas tidak berujung, koin emas, dan sungai emas untuk menekan kalajengking lumpuh yang tersisa sebentar. Namun, kilatan ganas melintas di mata kalajengking lumpuh di tengah sungai keemasan itu. Mulutnya terbuka, dia mengeluarkan desisan tajam. Detik berikutnya, seberkas cahaya kematian merah tua yang lebih intens meraung dari ekor kalajengking lumpuh. Sinar kematian itu lurus seperti sinar laser, namun membawa kekuatan penghancur yang sangat berbahaya. Morgan langsung melemparkan koin emas yang tidak terhitung jumlahnya, yang menumpuk di depannya dan berubah menjadi perisai emas. Ledakan. Namun kali ini, sinar kematian menembus perisai emas, dan pecahan cahaya keemasan meledak seperti permata yang hancur. Morgan terlempar ke belakang oleh gelombang kejut, darah mengucur dari dadanya, pakaiannya robek, memperlihatkan dadanya yang memar dan berbintik-bintik. Bajingan! Beraninya kau merusak jas mahalku? Itu adalah jas pesanan. Morgan meraung marah, mengeluarkan jarum suntik transparan, dan menyuntikkan obat ke lengannya. Obat biru dalam jarum suntik langsung mengalir ke pembuluh darahnya, pupil matanya langsung berkontraksi, dan busur partikel berenergi tinggi muncul di permukaan tubuhnya. Stimulan energi super terbaru dari Kolombia. Morgan tertawa terbahak-bahak, seakan-akan seluruh tubuhnya terbakar, dan kekuatannya melonjak sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, batangan emas yang tidak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan, masing-masing membawa dampak yang mengerikan seperti meteorit, menghantam kalajengking lumpuh itu dengan keras. Kalajengking itu meraung, membuka capitnya yang besar, dan menghancurkan batangan emas itu. Namun pada saat teralihkannya perhatian itu, Morgan tiba-tiba datang dan melemparkan sebuah kartu kredit berwarna emas. Menggadaikan masa depan. Kau akan dipaksa menjadi debiturku, dan aku akan menuntut kekuasaanmu sebagai bunga. Sebagai kreditur, aku berkewajiban untuk memberitahumu semua ini. Jadi mulai sekarang, kamu akan terus membayar utangmu dalam bentuk bunga majemuk. Saya akan menagih bunga setiap 10 detik. Kalau tidak bayar, bunganya akan berlipat ganda. Morgan meraung. Jadilah budak kartu kredit. Kartu kredit itu meledak di udara, berubah menjadi rantai data yang tidak terhitung jumlahnya, yang mengikat erat tubuh kalajengking yang tersisa. Rantai itu berkilau dengan cahaya yang menyilaukan, seolah menyeretnya sepenuhnya ke dalam jurang utang yang tidak berujung. Serangkaian angka merah muncul di atas kepala kalajengking lumpuh, melambangkan utangnya yang terus bertambah, sementara kekuatan dalam tubuh kalajengking lumpuh terkuras habis dengan cepat. Kalajengking itu berjuang mati-matian, dan ekornya sekali lagi menyemburkan sinar kematian berwarna merah tua. Sinar kematian ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, pilar cahaya merah tua bagaikan vonis kematian, menembus langit dan bumi. Benjamin Morgan buru-buru membalas, melemparkan ribuan koin emas yang membentuk penghalang pelindung seperti istana emas di udara. Ledakan. Sinar kematian terus menyambar, menghancurkan batangan emas tebal satu demi satu, dan tidak lama kemudian seluruh istana emas runtuh dengan suara gemuruh.
Tubuh Morgan terserempet oleh sinar kematian, dan sebuah lubang besar tertusuk di dadanya, dan darah mengucur deras. Dia menggertakkan giginya dan menolak untuk menyerah. Tubuhnya bergoyang saat terus maju, melepaskan semburan energi emas lain yang kuat, yang mendorong kalajengking lumpuh ke belakang. Tetapi kalajengking itu dengan cepat beradaptasi dengan serangannya. Sengatnya memancarkan cahaya merah, dan dia pun meledak dalam sekejap. Sialan, orang bulan. Bagaimana mereka bisa sekuat ini? Sepertinya mereka selalu punya banyak utang. Apa kau penagih utang profesional? Menyebalkan sekali. Morgan meraung, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Koin-koin emas berjatuhan bagai badai, menutupi tubuh besar kalajengking yang hancur itu. Setiap koin emas berkilau dengan cahaya yang menyilaukan, membawa dampak yang menghancurkan pada tingkat aturan. Mereka bukan sekadar logam, melainkan energi moneter yang dipadatkan oleh Morgan melalui kemampuannya yang luar biasa, melambangkan perwujudan kekayaan, kekuasaan, dan ketertiban. Pada saat itu, kalajengking itu berbicara dalam bahasa manusia. Kau benar-benar pecundang. Ini lelucon. Setelah kalajengking lumpuh memburu Odin dan yang lainnya untuk menjadi boneka, dia juga memperoleh sebagian ingatan manusia. Kata-kata ini merupakan ejekan terhadap Morgan. Kalajengking itu mengeluarkan desisan rendah, tubuhnya yang hitam besar melingkar di tempatnya. Bab 2397 uang adalah yang terpenting 3. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merentangkan ekor kalajengkingnya yang besar, dan dari ujung kail yang tajam, sinar kematian berwarna merah menyala melesat keluar lagi. Sinar kematian dan semburan koin emas bertemu di udara, melepaskan raungan yang mengerikan. Percikan api dan gelombang kejut, langsung mengubah pepohonan kuno dalam radius puluhan meter di sekitar mereka menjadi abu. Morgan menggertakkan giginya, urat-urat menonjol di dahinya, dan mendorong kuat dengan kedua tangannya. Aliran triliunan dolar. Koin emas yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir turun dari kehampaan, seperti sungai yang bergelombang, membawa energi ledakan yang menelan habis kalajengking lumpuh. Tepian uang kertas setajam pisau, dengan daya tembus yang tidak kalah dari senjata dewata. Setiap uang kertas memuat cetakan otoritas Kolombia, yang melambangkan tatanan keuangan yang tidak dapat diganggu-gugat. Menunduklah pada orang kaya. Mencari uang dengan berlutut bukanlah hal yang memalukan. Morgan meraung. Zhang Yi, yang sedang berlama-lama di dekatnya, berkedut di sudut matanya saat dia mendengarkan. Mungkin ada masalah dengan sistem penerjemahan, karena kata-kata Morgan terdengar sangat menjengkelkan. Menekan keinginan untuk memukul mereka, Zhang Yi praktis mempermainkan Odin dan yang lainnya, mengamati kondisi mereka untuk memastikan apakah mereka sudah mati. Pada saat yang sama, dia juga mengamati pertarungan Morgan dengan kalajengking lumpuh, mengumpulkan informasi intelijen tentang pertempuran mereka. Kalajengking itu ditelan langsung oleh gelombang uang, tubuhnya terkoyak terus-menerus, dan darah hitam menyembur keluar seperti lahar. Namun, indeks kekuatan supernya telah mencapai 48.000 poin, yang 3.000 poin lebih tinggi dari Morgan. Kekuatan mengerikan ini memungkinkannya beradaptasi dengan cepat terhadap pola serangan Morgan. Cangkang hitam itu perlahan mengeras, dan sinar kematian terbentuk di ekornya sebelum akhirnya meledak dengan keras. Sinar kematian menembus. Sinar merah tua merobek aliran koin emas dan menghantam Morgan tepat di dada. Darah mengucur deras bersama panas yang menyengat, tubuhnya terguling-guling di udara, sebuah lubang besar tertusuk oleh sinar kematian. Tatapan mata Zhang Yi menajam, lalu dia melangkah maju. Berbagai fenomena dalam tubuhnya mulai beroperasi secara diam-diam. Dia jelas bisa merasakan kekuatan hidup Morgan terkuras dengan cepat. Zhang Yi berhadapan dengan trio Odin dari jarak jauh tanpa benar-benar berusaha. Dia berteriak dari kejauhan. Tuan Adam, apakah Anda yakin bisa menangani ini? Apakah Anda butuh bantuan saya? Tatapan Morgan tetap menantang. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, mendongakkan kepala, dan tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di medan perang. Aku, Morgan, tidak pernah kalah dari siapapun seumur hidupku. Sekalipun aku harus menanggung nasib seluruh umat manusia, dan menghadapi kejahatan terdalam hutan matahari gelap ini secara langsung. Aku, Morgan, tetap tidak terkalahkan. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk memujinya. Kau pandai sekali pamer, tidak adil bagiku untuk membantumu. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya sekali lagi, disertai suara gemuruh yang memekakan telinga, dan bayangan bangunan keuangan yang megah muncul di belakangnya. Itu adalah simbol pusat keuangan Kolombia, perwujudan kekayaan dan kekuasaan yang tidak terhitung jumlahnya.
Di bagian paling atas gedung, tertulis nama besar yang terbuat dari emas 24 karat, Benjamin Morgan. Ini adalah Gedung Morgan, sebuah bangunan yang bahkan melampaui gedung kekaisaran di Columbia, simbol kekayaan dan kekuasaan, dan perwujudan semangat Morgan. Bangunan itu perlahan-lahan menjulang tinggi, seolah-olah hendak menekan kalajengking lumpuh di bawahnya. Kalajengking itu meraung dengan amarah yang menggetarkan tanah. Merasakan ancaman itu, seluruh cangkang hitam di tubuhnya berdiri, dan cahaya mematikan yang menggelegak di mulutnya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya merah tua menerangi seluruh hutan, bahkan mengalahkan kegelapan yang menyelimuti di atas langit. Benjamin Morgan meraung sambil membanting kedua tangannya ke bawah. Jalan tembok telah runtuh. Bangunan ilusi itu runtuh dengan suara gemuruh yang dahsyat, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Sinar kematian kalajengking lumpuh itu melesat ke langit, dan bertabrakan langsung dengan bangunan itu. Dunia tiba-tiba kehilangan warnanya, dan badai energi dahsyat melanda beberapa kilometer dalam sekejap. Zhang Yi mengangkat lengannya, dan berbagai fenomena alam semesta sedikit terbuka, melindungi seluruh tim di belakangnya dari gempa susulan. Meski begitu, pohon-pohon di sekitarnya rata dengan tanah, dan tanahnya terbelah, berubah menjadi tanah tandus yang hangus. Sesaat kemudian, di tengah kepulan asap dan debu, Benjamin Morgan berlutut dengan satu kaki, tubuhnya penuh luka dan darah. Dadanya, lengan, dan kakinya telah tertusuk sinar kematian kalajengking lumpuh, dan dia tampak berada di ambang kehancuran. Kalajengking itu masih berdiri di depan, cangkangnya telah hancur berkeping-keping, tetapi auranya tetap ganas dan menakutkan. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya, mulutnya terbuka kembali, dan cahaya merah bersinar di dalamnya. Mata Benjamin Morgan merah padam, tetapi dia masih menggertakkan giginya. Dia berjuang untuk berdiri, tangannya terkepal, dan koin-koin emas yang berserakan di tanah melonjak naik lagi, berubah menjadi tetesan air hujan tajam yang terus menusuk kalajengking lumpuh. Namun, kalajengking lumpuh telah sepenuhnya beradaptasi dengan ritme serangan Morgan. Dia berhenti menghindar sama sekali, hanya menahan pukulan dengan cangkangnya yang tebal sebelum membalas dengan sinar kematiannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Benjamin Morgan tertusuk lebih dari 10 tempat oleh cahaya merah. Darah mengucur deras, dan tubuhnya terpaku di tanah hangus, tidak dapat bergerak sama sekali. Tatapan Zhang Yi sedikit dingin. Meskipun dia ingin menggunakan Morgan untuk menguji kemampuan kalajengking, dia sebenarnya tidak berniat membiarkan Morgan mati. Dia hendak melangkah maju untuk menyelamatkan orang itu ketika Morgan tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi teror. "Keyes, tolong selamatkan aku." Suaranya membelah langit, penuh dengan kebencian, kesakitan, dan kerinduan, bagaikan perjuangan terakhirnya, mengguncang seluruh hutan matahari gelap. Zhang Yi menghentikan langkahnya. "Tunggu, bukankah kamu bertingkah hebat tadi? Kenapa kamu menyerah begitu cepat? Kenyataan memang kejam. Kau seharusnya belajar dariku. Jadilah pengecut dulu, baru tunjukkan sifat aslimu setelah menang." Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Odin, Loki, dan Hela masih memperhatikan mereka dengan saksama dari depan. Kalau saja Morgan menunda lebih lama lagi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, Zhang Yi tidak berniat meneruskan bermain dengan mereka. Dengan satu langkah saja, Zhang Yi melepaskan segudang fenomena, dan 3.000 gerbang dimensi menyala bersamaan, seperti bintang-bintang yang berputar di sekelilingnya. Pandangannya langsung tertuju pada Odin dan 2 orang lainnya, dan tali dimensi di tangannya siap dilepaskan. Akan tetapi, tepat saat dia hendak melancarkan aksinya dan mengirim mereka bertiga langsung ke neraka, Hela tiba-tiba berbicara, suaranya penuh dengan permohonan. "Tuan Keyes, kasihanilah. Aku tidak sedang dikendalikan." Kegelapan yang telah dirusak oleh roh itu dengan cepat memudar dari tubuh Hela, dan dia menatap Zhang Yi dengan tatapan memohon. Zhang Yi meliriknya. "Oh, jantungku sudah tersembunyi di dalam bumi. Baik maut maupun kutukan tidak dapat menyentuhku." Hela, Dewi Kematian, memiliki kekuatan kotak roh, yang memungkinkannya menyembunyikan jantungnya di tempat khusus. Selama jantungnya masih hidup, dia tidak akan pernah mati. Dengan menggunakan kemampuan khususnya ini, dia berpura-pura mengalami kerusakan mental, sehingga terhindar dari nasib menjadi rasul gelap. Mata Zhang Yi sedikit menyipit, mata Hela memang memancarkan cahaya orang hidup.